Perkenalkan, saya Melsa Evelyn sebagai pembicara satu dari Tim Pro. Kami dari Tim Pro mendukung mosi bahwa pemerintah perlu mengatur algoritma media sosial demi melindungi masyarakat. Algoritma media sosial adalah sistem yang menentukan konten apa yang masuk di beranda pengguna. Algoritma ini dirancang untuk menarik perhatian pengguna. Namun akibatnya, konten yang bersifat sensasional, provokatif, hoaks, dan ujaran kebencian seringkali lebih cepat menyebar daripada informasi yang benar atau informasi yang positif. Akibat lainnya yaitu yang pertama, maraknya kejahatan. Tanpa pedoman atau sanksi, perundungan siber, penipuan online, dan pelecehan akan meningkat drastis. Yang kedua yaitu ancaman bagi anak-anak. Tanpa batasan usia dan perlindungan sistem, anak-anak rentan terpapar konten pornografi, kekerasan, serta mengalami kecanduan digital yang merusak kesehatan mental. Yang ketiga yaitu pelanggaran privasi. Aplikasi dapat dengan bebas menggunakan atau memperjualbelikan data pribadi pengguna tanpa sanksi hukum yang mengikat. Yang keempat yaitu kerusakan moral. Norma sosial dapat terkikis akibat kebebasan berekspresi yang disalahgunakan untuk menyebarkan nilai-nilai destruktif. Kami berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dari dampak negatif ini. Pengaturan yang kami maksud bukanlah untuk menyensor pendapat masyarakat, melainkan menetapkan aturan agar perusahaan lebih transparan, terbuka, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pengguna. Selain itu, anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan. Mereka dapat terus-menerus menerima rekomendasi konten negatif tanpa menyadari dampaknya. Jika kondisi ini dibiarkan, kesehatan mental, perkembangan karakter, dan pola pikir generasi muda dapat terganggu. Kami percaya bahwa kebebasan berekspresi dan keamanan masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Dengan pengaturan yang tepat, masyarakat tetap dapat menyampaikan pendapat secara bebas, sementara risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten berbahaya dapat diminimalkan. Inilah alasan mengapa pemerintah perlu mengatur algoritma media sosial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Rofiul Aziz. Saya sebagai pembicara kedua pada Tim Pro. Saat ini saya akan memperkuat dan mempertegas argumen pembicara pertama. Pengaturan algoritma adalah solusi paling efektif untuk menghentikan penyebaran hoaks dan informasi yang merusak. Penyebaran hoaks pada saat ini sangat marak ditemukan di media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan Telegram. Di sana banyak sekali berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Dan informasi yang merusak. Informasi-informasi yang beredar di media sosial justru tidak sesuai dengan yang berada di lapangan. Sehingga masyarakat ataupun pengguna media sosial bisa terlena dan percaya terhadap berita-berita tersebut. Kedua, pengaturan ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kesehatan mental dan masa depan generasi muda, terutama anak-anak dan remaja. Remaja adalah kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial, namun juga yang paling rentan terhadap pengaruh isinya. Saat ini banyak sekali konten-konten untuk remaja ataupun untuk anak-anak yang tidak pantas. Contohnya seperti di Instagram, banyak berita ataupun video-video perkelahian, tawuran, gangster, dan video tidak senonoh untuk pilihan anak di bawah umur. Yang lama-lama video itu akan mempengaruhi mental berpikir anak tersebut atau remaja yang melihatnya, karena mereka mempunyai rasa ingin lebih tahu yang masih sangat tinggi. Dan tentunya itu akan mempengaruhi mental mereka ke depannya dan berpengaruh kepada generasi selanjutnya. Ketiga,
pengaturan algoritma akan menjamin keadilan dan melindungi hak privasi seluruh pengguna. Seringkali kita mengisi platform atau situs yang berisi tentang tempat tinggal, tanggal lahir, serta nomor handphone. Algoritma menganalisis dan memproses data pribadi kita secara terus-menerus, mulai dari lokasi, kebiasaan membaca, hobi, hingga pandangan pribadi. Kita tidak tahu apa sebenarnya kegunaan dari data-data tersebut. Maka dari itu, peran pemerintah di sini adalah membuat kerangka hukum yang memastikan data pribadi dilindungi sepenuhnya. Algoritma bekerja secara adil tanpa diskriminasi, dan setiap keputusan yang dibuat oleh sistem tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan hukum. Lalu, bagaimana jika seandainya tim kontrak menolak adanya algoritma media sosial ini dengan beralasan kebijakan seperti ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan membuka peluang penyalahgunaan bagi yang berkuasa? Oke, pertama, ini bukan penyensoran, melainkan pengaturan. Aturan main pada bermedia sosial. Yang kami minta, bukan pemerintah berhak untuk menentukan isi pendapat, boleh atau tidak untuk disampaikan. Yang diatur hanyalah cara kerja sistem algoritma, mewajibkan agar algoritma tidak lagi memprioritaskan atau memecah belah hanya demi mengejar keuntungan pribadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adelina Ika Susanti. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro. Di sini, saya akan menegaskan kembali posisi tim kami sekaligus menanggapi kemungkinan argumen yang diberikan oleh tim oposisi. Tim oposisi mungkin akan mengatakan bahwa pengaturan pemerintah hanya saja akan mengatur kebebasan berekspresi masyarakat. Namun, kami usulkan kepada pemerintah bahwa pendapat masyarakat seperti itu. Kenyataannya, pemerintah hanya mengatur agar algoritma media sosial bekerja secara transparan dan tidak memprioritaskan konten yang berbahaya, menyesatkan, atau merugikan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak bidang yang diatur pemerintah untuk masyarakat, seperti obat-obatan, makanan, dan lalu lintas. Bayangkan saja, jika lalu lintas tidak diatur oleh pemerintah, mungkin saja akan terjadi kecelakaan setiap detiknya. Hal ini sama juga dengan media sosial yang harus diatur oleh pemerintah agar masyarakat terlindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh algoritma media sosial. Tim oposisi juga mungkin berpendapat bahwa masyarakat cukup diberikan edukasi secara digital, namun kenyataannya tidak. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama tentang media sosial ini. Demikian juga, perusahaan media sosial harus memiliki tanggung jawab yang tinggi agar media sosial tidak berdampak kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak para dewan juri untuk menerima mosi kami. Terima kasih. Nama saya Adelina Ika Susanti, saya sebagai penyimpul dari tim Pro. Yang terhormat Dewan Juri, Moderator, dan hadirin sekalian. Sebagai penutup, kami menegaskan kembali bahwa algoritma media sosial yang disusun oleh pemerintah adalah langkah yang tepat. Algoritma yang saat ini digunakan oleh masyarakat hanya untuk menyebarkan konten yang berbahaya, berita yang hoaks, hanya menyakitkan mental masyarakat itu sendiri. Kebijakan ini bukan berarti membatasi masyarakat untuk berekspresi, melainkan menetapkan standar masyarakat agar lebih bertanggung jawab dan terpercaya dalam menerima info di media sosial. Pengaturan ini melengkapi, bukan menggantikan, peran platform dan edukasi secara digital. Tanpa kerangka aturan yang tegas, upaya perlindungan akan tetap lemah dan tidak konsisten. Karena itu, tim Pro tetap berdiri teguh mendukung mosi ini.
algoritma media sosial demi melindungi masyarakat. Kami mengajak Dewan Juri untuk menerima mosi ini. Terima kasih.